Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini adalah lanjutan part 1 yang menceritakan pembunuhan gadis pribumi menguak misteri terbunuhnya seorang gadis Indonesia. Brinkman mengakui bahwa ia hanya bertugas menjaga di luar kalau yang lain sedang menjalankan operasi mereka. Mengenai perjalanan malam lewat jalan kereta api itu, Brinkman mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang rencana Sufing. Ia hanya mengikuti kemauan terdakwa kedua untuk mencari rumah Konings di Tanah Tinggi. Menurut Brinkman, malam itu juga timbul ide untuk mencari Konings dengan tujuan meminta bantuannya untuk membebaskan Shafma, dan malam itu juga mereka bertiga berangkat. Cerita Brinkman tentang perjalanan itu dan rute yang diambilnya memang cocok dengan apa yang telah diterangkan oleh Sufing. Ketika ditanya oleh hakim ketua mengapa dipilih jalan yang sukar ditempuh itu, Brinkman menjawab bahwa itu dilakukan agar cepat sampai ke tujuan. Ditanya mengapa tidak naik sado, terdakwa menjawab bahwa rumahnya jauh dari kampung dan pada waktu malam seperti itu mereka harus keluar dulu untuk jalan besar. Pada waktu hakim ketua menanyakan berbagai hal lain, Brinkman memberikan jawaban yang berbelit. Ia selalu memberi jawaban yang menghindar, sehingga tidak melibatkan dirinya seperti dulu dalam proses Vince de Phoenix. Pukul berapa Anda berangkat dari rumah? Lewat pukul 9 malam. Baiklah, sekarang lanjutkan cerita Anda. Anda menerobos pagar kawat berduri itu. Di Gang Sentiong kami belok kanan. Jalan ini kami lewati sampai lebih kurang 30 meter. Lantas Sufing bilang saya tak perlu ikut terus. Jalan rintisan itu lebih mengarah ke kanan sepanjang sawah. Disitulah letak pekuburan itu. Setelah Brinkman menunggu di tempat itu selama setengah jam, Sufing kembali lagi seorang diri, yang menurut terdakwa merupakan hal ganjil. Aisyah di mana? Perempuan itu tergeletak di sana. Saya tikam lehernya. Hah? Gimana? Itu perempuan mogok jalan. Saya kesel banget. Dia nggak nurut sama saya. Jadi saya pukul aja. Belakangan Sufing juga tidak mau mengatakan apa-apa. Demikian kata Brinkman. Sebab kalau Brinkman mau menyinggung soal pembunuhan, dia selalu berkata, Yang sudah terjadi biarlah, sebaiknya kita tutup mulut saja. Hakim ketua menganggap ini kurang masuk akal. Apakah Anda pernah membicarakan seluk-beluk persoalannya? Saya anggap masalahnya cukup sederhana. Dia ditolak oleh perempuan itu. Lalu ia menikamnya. Habis perkara. Sufing orangnya memang aneh. Wataknya tertutup. Tapi masa Anda tidak menanyakan duduk perkaranya? Jadi sebelum dihadapkan kepada komisaris hakim, Anda sama sekali tidak tahu apa-apa tentang jalannya pembunuhan? Ya, memang begitu. Saya hanya tahu bahwa Sufing menikam pada lehernya. Apakah dia tidak pernah menceritakan bahwa dia dapat menikam leher korban dengan mudah atau tidak? Tidak. Jadi Anda pulang melewati jalan yang sama? Ya. Bertemu orang di jalan kereta api? Ya. 3 orang berjalan kaki. Apakah pada waktu berangkat dia tidak bertemu dengan seorang pribumi? Ya, Abdul Hattab, seorang tetangga mereka, tukang sado. Dia menerangkan bahwa Anda berhenti sejenak ketika melihat dia. Tidak. Kenapa? Saya sama sekali tidak merasa takut kepadanya. Sekarang sesuatu yang lain. Kemarin Anda menerangkan bahwa Anda pernah berburu di tanah kuburan Sentiong. Tidak, Tuan menanyakan, apakah Sentiong itu lapangan berburu? Saya jawab bukan. Tetapi saya memang pernah berburu di sana, berburu bajing dan burung.
Di sana tidak ada satwa liar. Kepada tertuduh kemudian ditunjukkan sebuah peta. Ia kemudian memberikan beberapa keterangan tambahan. Pada pokoknya, Brinkman selalu memberikan jawaban yang hati-hati dan dipikirkan lebih dahulu, agar jangan sampai melibatkan dirinya. Meskipun beberapa kali hakim memperingatkannya karena banyak keterangan yang tidak cocok atau aneh dan tidak masuk akal, dia tetap mengatakan bahwa ia tidak tahu menau mengenai rencana pembunuhan. Setelah pembunuhan yang menurut terdakwa dilakukan oleh Sufing sendiri tanpa bantuan orang lain, ia berdiam diri karena akan melindungi kawannya itu. Mengapa ia harus membohongi Sjapsma yang masih dalam tahanan bahwa Aisyah telah melarikan diri dengan orang lain? Van Biemen? Kami hanya bisa berbicara jarak jauh. Saya toh tidak bisa meneriakkan kepadanya bahwa perempuan itu telah mati dibunuh. Lagi pula, saya tak pernah mengatakan keadaan yang sebenarnya. Kenapa? Untuk melindungi Sufing. Ya, tapi buat apa mengelabui Sjapsma dengan mengatakan bahwa Aisyah kabur ke Van Biemen? Hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu dia. Ia lagi-lagi menanyakannya, dan agar masalahnya jadi beres. Tidak bisa dimengerti bahwa Anda mengatakan Aisyah terbunuh pada malam Sabtu, pada hari Minggu menjenguk Sjapsma, tanpa ada keharusan apa-apa lalu tega membohongi dia. Ya, memang aneh, tapi begitulah. Tapi apa itu perlu? Atas pertanyaannya itu, tertuduh tidak bisa memberikan jawaban. Setelah menanyakan beberapa hal lain sekitar pembunuhan dan pemusnahan barang bukti, berarti pada hematnya kuburan memang tempat yang aneh untuk melakukan hal-hal aneh. Maksudnya untuk melakukan hubungan seks? Tapi begitulah caranya. Berbuat begitu di rumah sendiri bisa berbahaya. Perempuan harus dibawa ke tempat yang sepi, dan biasanya dia menurut. Bagaimana Anda tahu itu? Saya dengar-dengar saja, bukan dari pengalaman. agaknya hakim masih belum puas dengan keterangan Brinkman karena sama sekali tidak membuat terang duduknya perkara. Pada kesempatan sidang berikutnya, hakim masih kembali lagi soal itu. Sangat aneh sekali kalau Sofing yang mengusulkan untuk menolong melepaskan Sjapsma dan malam sebelumnya berusaha membujuk nyainya melakukan perbuatan zina, sesuatu yang keesokan harinya tentunya dilaporkan kepada Sjapsma. Ya, memang aneh. Baiklah, tetapi lebih aneh lagi bahwa dalam situasi ini, Sofing keluar rumah dengan rencana membunuh. Dia membawa handuk. Memang begitu. Apakah Anda dapat menjelaskannya? Tidak. Kalau begitu hanya ada satu pemecahan, yaitu bahwa si pembunuh, menurut Anda Sofing, lebih banyak kepentingannya untuk menyingkirkan Aisyah daripada melanjutkan persahabatan dengan Sjapsma. Ya, itu memang betul. Apakah Anda sendiri juga menaruh dendam terhadap Aisyah karena ia pernah menolak pendekatan Anda? Tidak. Sebab saya memang tidak terlalu berusaha mendapatkannya. Kalau Anda memang mengutuk pembunuhan itu, kenapa tidak melapor kepada polisi? Saya takut dikhianati oleh Sofing bahwa saya ikut serta dalam berbagai pencurian. Itu kan belum begitu gawat. Anda katanya kan hanya berjaga-jaga di luar. Tapi bagi saya cukup parah. Tapi Anda kan tahu bahwa dengan menyangkal terus-menerus bisa melepaskan diri dari tuntutan. Kalau begitu kenapa jika Anda dikhianati orang mengenai pencurian, tidak menyangkal semuanya saja? Kalau Anda waktu itu pergi melaporkan apa yang Anda ketahui tentang soal ini, tentunya persoalannya jadi lain sekali daripada sekarang. Saya takut tuduhan jatuh pada saya dan saya tidak ingin mengkhianati Sofing. Mengapa? Kemudian Anda toh mengkhianati Sofing? Saya mengerti bahwa menyangkal terus tidak mungkin lagi. Tidak bisa. Waktu itu polisi masih belum tahu begitu banyak tentang kejahatan itu. Ya, tetapi ada yang melihat dia pulang dari kuburan. Tidak, bukan dia, tapi kalian berdua. Kemudian dipanggil saksi ahli, para dokter yang terdiri atas Nona de Valk Chevalier Klotz dan Woensdrecht. Dua yang pertama, dokter pada dinas kesehatan, dan yang terakhir dosen pada Stovia. Para saksi ahli ini hanya menguraikan keadaan mayat dalam pemeriksaan dan pembuatan visum et repertum. Setelah itu masih didengar keterangan para saksi Van Biemen, Sjapsma, Abdul Hattab, Kusir Sado tetangga mereka yang melihat keberangkatan para tertuduh, dan beberapa orang lain, diantaranya yang melihat mereka di jalan dan kemudian juga para korban pencurian. Pada sidang yang memasuki hari ke-12 didengar lagi saksi-saksi ahli yang juga terdiri atas para dokter. Pertanyaan hakim berkisar pada persoalan penikaman dan luka yang ditimbulkan pada leher korban. Yang menjadi masalah penting bagi pengadilan ialah apakah mungkin Sofing mengerjakan pembantaian itu seorang diri tanpa bantuan ataukah tidak? Antara lain hakim bertanya pada saksi ahli Dr. Northook Hack. Apakah karena hati korban terlihat pucat menurut visum dapat disimpulkan bahwa korban kehabisan darah? Tidak perlu. Dalam proses pembusukan hati juga menjadi pucat.
Menurut Sofing, proses pembunuhan itu cepat berakhir. Apakah kira-kira ada sesuatu yang membantu mempercepat kematian? Ya, itu mungkin saja. Diakibatkan oleh syok waktu disergap? Boleh jadi. Apakah karena di medan itu tidak ditemukan bekas-bekas pergulatan, dapat disimpulkan bahwa ada sesuatu yang lain di samping tikaman itu yang merobohkan korban? Ya, itu menunjukkan adanya keadaan-keadaan sampingan. Apakah hal itu bisa diterima dengan kepastian? Ya, Apakah tekanan jari lama berbekas? tergantung pada keadaan. Kalau terjadi perdarahan, iya. Lagi pula kulit dapat dirusakkan oleh kuku-kuku dan sebagainya. Kepada saksi, kini ditunjukkan foto-foto jenazah. Apakah Anda dapat menyimpulkan dari foto